Kamu udah makan dikit tapi nggak kurus-kurus. Kamu tiap hari olahraga tapi juga nggak langsing-langsing. Angka di timbangan juga stuck di situ-situ aja. Yakin, kamu belum tahu ya, ternyata kurus itu ada rumusnya. Olahraga yuk. Tapi di video ini kita nggak bahas olahraga ya, kita bahas konsumsi makanan dan minuman. Angka di timbangan kurus, gendut, langsing, badan bagus, badan kurang bagus, semua itu bisa dihitung dengan rumus ini. Ini nih rumusnya, rumus energi masuk sama dengan energi keluar. Tenang aja, nggak susah-susah kok, akan aku jelasin dan kupas habis di sini. Energi masuk ini apa aja? Ya makanan, ya minuman yang masuk semuanya ke dalam tubuh kita dan dicerna dan dijadikan energi. Energi keluar, apakah itu energi yang digunakan tubuh kita untuk bertahan hidup. Nah, energi keluar ini ternyata nggak cuman energi itu doang, tapi dibagi menjadi 4. 1 BMR, 2 TEF, 3 TEA, 4 NEAT. Sudah 4 ini nggak perlu pusing, aku jelasin satu-satu. BMR, kalori esensial yang digunakan untuk bernapas, memompa darah, untuk tidur, untuk pokoknya kita itu sebagai makhluk yang bisa hidup berkelangsungan, itu BMR. Kedua, TEF adalah thermic effect of food, yaitu kalori yang terbuang ketika kita makan. Terus kita kan ususnya butuh mencerna nih, butuh mendigest semuanya ini menjadi energi. Nah, itu pun kita juga bakar kalori loh. Jadi siapa bilang makannya sedikit, justru bakar kalorinya semakin sedikit karena TEF-nya turun. Makanya aku nggak pernah menyarankan diet dengan mengurangi makan, karena justru itu menurunkan metabolisme dan akhirnya kamu turun BB dan malah gampang naik lagi. TEA, ikut olahraga ini, kelas olahraga yuk, senam, zumba, dance. Every time I show up, blow up. Yoga, angkat beban semua termasuk di sini. So, semakin kamu sering olahraga, energi kamu yang keluar itu akan semakin banyak. NEAT, aktivitas-aktivitas spontan yang biasanya kita lakukan, misalnya kayak goyang-goyang kaki, terus noleh, terus telepon, pokoknya yang sebenarnya kayak nggak ngapa-ngapain, tapi itu juga bakar kalori loh. Terus dengan rumus tadi gimana cara turun berat badannya? Nah, teman-teman, rumusnya itu semudah ini. Jika energi masuk dan energi keluar itu sama, kita akan maintain weight, yaitu kita nggak naik juga nggak turun. Kalau energi masuk lebih besar daripada energi keluar, kita akan bertambah gendut dong. Kalau energi masuk kurang dari energi yang keluar, maka kita akan lose weight. Nah, setiap orang pasti memiliki energi masuk dan energi keluar yang berbeda. Jadi energiku dan energi kalian dan energimu dan mu itu pasti berbeda. So, tidak bisa disamain. Aku mau tahu energiku berapa, please, 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 gimana caranya? Gampang banget teman-teman. Hari ini kita akan fokus ke energi masuk. Energi masuk yaitu makanan dan minuman yang biasanya orang merasa, aku tuh makannya sedikit loh, kenapa aku tambah gendut? Yakin kamu makan sedikit? Kita hanya butuh 2 alat untuk mengukur rumus ini. Jadi untuk menghitung itu kamu cuma butuh 2. 1 HP, 2 timbangan yang bisa ngitung sampai gram-graman supaya kamu bisa akurat dalam mengukur makanan kamu. Timbangan ini harganya cuma 80.000 kok. Kamu bisa beli di Tokopedia, di Shopee, banyak merek-merek ini dan itu. Apa sih arti 80.000 dibanding kamu nggak kurus-kurus selama 8 tahun? Makan sedikit belum tentu kalorinya sesuai. Yuk kita mulai hitung bareng rumusnya sesuai kebutuhan pribadi kamu. Kita langsung aja, langsung buka Google Chrome dan search body building calculator. Nah, ini kita klik yang paling atas, kemudian kita scroll dan di sini akan ditanyai umur kamu berapa, jenis kelamin apa, age 45, female, dicek. Kalau tentang tinggi harus pakai meter ya supaya kalian nggak bingung. Klik meter dan klik di sini yang sebelah kiri, misalnya kalau kalian 160 berarti ngisinya 1,60 gitu ya. Nah, sentimeternya nggak usah diisi. Terus weightnya kilogram dicek lagi, jangan lupa dicek kilogramnya. Kilogramnya misalnya 55. Goalnya adalah fat loss misalnya. Kalau muscle gain berarti kalian pengen lebih berisi, berotot ya. Terus activity level.
Nah ini nih activity level. Kalau kalian kerjaannya itu sehari-hari cuma di rumah atau kalian desainer yang di komputer terus, itu berarti kalian sedentary job. Kalau active job itu berarti kalian guru Zumba, guru modern dance. Nah tinggal diisi nih, misalnya kalau aku ekstra aktif ya karena aku adalah guru dance ya, calculate. Setelah klik calculate, kamu akan dapat angka RDI kamu. Simpan angka ini dan ingat-ingat ya. Kedua, kalian download aplikasi yang namanya Fat Secret dan kita buka di sini. Pertama kalian harus isi login kayak misalnya email, password, dan beberapa data pribadi kalian seperti weight. Terus kalau udah, nomor 1 kalian harus atur lagi di setting. Report. Kalian klik tanda panah ini, terus misalnya dapat tadi itu berapa angkanya ya. Kalau aku dapat 1950. Nah, kemudian karbohidratnya kalian ganti 40, 40, 20. Save. Coba lihat tabel ini untuk mengisi makronutrisi kamu ya. Dan juga baca di bawah ini yang penting banget dan wajib. Ketiga, kalian tinggal tambahkan dan isikan makanan kalian di sini. Misalnya Indomie, coba kita cari Indomie ada apa enggak? Was, ada mie goreng Indomie. Klik 1 bungkus, save, and centang lagi. Nah, itu udah ya. Terus tambah lagi nih, tambahnya di yang hijau ini. Kemudian fried egg, telur goreng. Memang ada beberapa makanan Indonesia yang ada, misalnya kayak gini. Nasi goreng. Nasi lemak tuh ada ya, bahkan nasi padang, nasi uduk itu ada. Cuman ada beberapa yang nggak ada seperti telur goreng, nggak ada. So kita itu harus tahu bahasa Inggrisnya telur goreng. So aku akan kasih di sini cara memasaknya apa aja dan juga proteinnya apa aja yang biasa kalian pakai. Ngukur bungkus Indomie sih gampang. Lah ngukur nasi, ayam, ikan, tahu gimana? Nah caranya mengukur gram itu seperti ini. Misalnya nasi putih. Dan kita cari yang paling bawah itu kayak huruf 9 itu adalah gram ya, bukan 9. Terus misalnya nasi putihnya 75 gram. Di save, kemudian di klik. Jadi udah masuk tuh nasi putih 75 gram. Kalau misalnya kalian pakai cup, tentu aja cup di rumah kalian itu berbeda-beda dan tidak bisa disamakan. Gini nih cara nimbangnya supaya makanan kamu nggak berlebihan dan juga nggak kekurangan. Yah, jadi banyak kemana-mana buat timbangan. Timbangan tuh berapa sih mahal ya? Aku nggak mau beli timbangan, aku nggak mau selamanya hidupku nimbang-nimbang barang. Nggak sampai sekarang teman-teman. Kenapa? Karena setelah kira-kira 2 atau 3 minggu aku menimbangi ayam itu segini, nasinya segini, akhirnya aku tuh hafal di luar kepala. Aku tuh misalnya nasi harus 150 gram itu seberapa. Jadi akhirnya pakai ilmu kira-kira karena udah terbiasa. Jadi nggak selamanya teman-teman bakal pakai timbangan terus. Apa sih arti 80.000 dibanding nggak kurus-kurus? Terus satu hari itu kita bisa tahu karbohidratnya udah masuk berapa dan proteinnya masuk berapa di reports. Ketiga, jangan lupa untuk diganti this week-nya ini diganti today karena aplikasi ini otomatisnya adalah this week. So harus kita selalu ganti ke today untuk melihat hari ini aja. Setelah reports diganti tadi nutrients. Nah, ternyata dari makan Indomie itu aku sudah konsumsi 439 kalori. Kemudian proteinnya segini dari telur juga, terus habis gitu karbohidratnya segini dan ternyata aku tuh masih kurang kira-kira segini. Dan makanan yang aku tadi makan yaitu Indomie dan telur tadi itu aku nilai terlalu banyak fatnya dan terlalu banyak karbohidratnya sedangkan proteinnya tuh kurang gitu. Kenapa sih harus download aplikasi ini? Dengan aplikasi ini kalian tuh bisa lebih mandiri, jadi nggak perlu fotoin makanan kalian terus dikirimin ke aku, dikirimin ke fitness influencer A, ke dia gitu kan ya. Ngapain? Karena kalau foto itu angle-nya dari mana, terus nggak kelihatan banyak, terus kita juga nggak tahu kebutuhan kalori kamu tuh sebenarnya berapa sih. Ingat ya guys, kita bukan Tuhan. Aku udah makan dikit tapi tetap gendut. Iya kok tetap gendut. Kadang orang itu makan sedikit tapi isinya gorengan semua. Kita buktikan ya bedanya boiled, grilled, dan juga gorengan di sini. Nah ternyata kalau kalian goreng makanan itu sesehat apapun ya, ayam itu sehat, ikan itu sehat, tapi kalau kalian goreng itu kalorinya double. Ini buktinya.
Jadi kalau ada orang diet bilang diet itu eat less. No, diet is not eat less. Diet is eat right. Kurus susah amat sih, ngapain kalorinya harus diukur-ukur gitu ah. Semua hal yang diukur itu bisa dikurangi dan bisa dilebihkan. Kamu mau beli rumah, beli tanahnya segini, terus rumahnya segini. Cocok nggak? Nggak cocok kan? Karena ukurannya tidak sesuai. Kalau beli tanah segini, ya rumahnya segimana gitu kan ya. Kalau badan kalian segini, aktivitasnya segini, berarti makanya disesuaikan, harus sesuai. Sesuai dengan goal kalian. Mau itu naik berat badan atau mau turun berat badan. Susah amat sih, tinggal sebutin makanan apa aja kan beres. Gak bisa gitu teman-teman. Karena apa? Karena kesukaanku beda dengan kesukaan kalian. Aku suka banget ayam, aku bisa 1 bulan tuh makan ayam terus. Nah kalian kalau nggak suka, masa aku paksa sih ayam, masa kayak gitu? Jadi diet adalah customize sesuai kebutuhan kalian dan juga sesuai kesenangan kalian. Jadi kalau kalian nggak suka ayam, ya apa? Makan ikan. Kalau nggak suka ikan, makan telur. Kalau nggak suka oatmeal, makan nasi merah. Diet itu lifestyle selamanya yang bisa kalian pertahankan. Kalau menderita itu namanya bukan diet, tapi menyiksa diri. Dan juga aku pengen tahu juga berapa kalori sehari kalian. Kalau aku sih 1900 itu tadi ya. Kak, aku tuh pengen tahu kakak itu setiap hari makan apa sih? Please dong bikin videonya. Dan sisanya aku akan bongkar di video selanjutnya. So, jangan lupa untuk subscribe dan juga klik tombol loncengnya supaya kalau ada video baru kalian gak ketinggalan. Videonya mana kak? Videonya mana kak? Videonya mana kak? Gak ada kayak gitu lagi, kalian udah tahu